Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. Wah, udah lama juga ya nggak ngupload video lagi ya. Dan kali ini bukan mau review helm sih. Nggak, gue cuma bingung aja openingnya mau di mana gitu ya. Jadi ya udah, helm aja. Nah, sesuai dengan judulnya, gue mau review motor baru gue. Ya alhamdulillah ada kedatangan satu motor lagi yang sebenarnya beberapa dari kalian juga pasti udah tahu sih motornya apa, karena di Instagram yang jual motornya juga udah di-reveal di situ. Gitu loh. Jadi ya sudah, yuk langsung aja, daripada banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lihat motornya. Nah, ini dia motornya, Kawasaki Z1000 2019. Jadi kali ini, seperti yang udah gue sebutin tadi, ini adalah Kawasaki Z1000, tahunnya itu 2019, yang liverynya tuh udah seperti ini, warnanya dominannya itu warna hitam, kemudian ada sedikit warna abu-abu atau grey-nya gitu, light grey di bagian fairing kanan dan kirinya, kemudian ada stripping warna merahnya. Jadi ada 3 campuran warna di motor ini, ada warna hitam, silver, dan ada warna merah. Nah, by the way, gue ngambil motor ini kondisinya second, bukan baru, karena seperti kalian bisa lihat juga modifikasinya udah cukup banyak, udah lumayan full spec lah kalau bisa dibilang ya. Untuk kondisinya, berhubung masih tahun, ya kalau bisa dibilang masih tahun lumayan baru lah ya, tahun 2019. Jadi kondisinya emang masih fresh banget, masih seger banget, kayak baru. Berhubung kilometernya juga masih 1.800 ya, jadi masih belum banyak kilometernya. Yang gue sempet cari-cari itu rata-rata Z1000 udah yang tahun 2014 atau 2015, dimana kilometernya juga udah cukup banyak. Untuk motor-motor tipe naked seperti ini, ya normal sih sebenarnya ya, pemakaian. Apalagi motor naked kayak gini kan, nyaman dipakainya, jadi kilometernya rata-rata udah di atas 10 ribuan untuk Kawasaki Z1000 tahun 2014 atau 2015 rata-rata yang beredar di forum jual beli. Nah, kali ini gue dapet yang tahun 2019 nya, jadi kondisinya masih fresh banget dan kilometernya juga masih rendah banget, 1.800. Jadi ya basically ini 1000 cc 4 silinder, bukan 3 silinder seperti MT-09, ini 4 silinder, ini kakaknya Z900. Sebelumnya gue udah sempat punya Z900 juga, cuma alhamdulillah udah laku, jadi ganti ke yang Z1000-nya. Sebenarnya udah nyari cukup lama untuk Z1000, tapi baru dapat unit yang sesuai dengan keinginan gue baru sekarang ini nih, jadi baru kesampaian untuk ngambil Z1000-nya gitu. Jadi Z itu ada dari Z2,5 ya. Dia ada 3 tipe, ada Z2,5, kemudian ada Z900, dan yang terakhir itu Z1000. Di atas itu nggak ada sih setahu gue untuk tahun-tahun yang sekarang ini ya. Oke, jadi kalau untuk spesifikasinya sih mungkin kalian bisa ya lihat review-review lain, dan kali ini gue cuma lebih mau bahas modifikasi apa aja dan kondisinya seperti apa motor gua yang satu ini. Kita lihat dari bagian depan kali ya. Oke, untuk bagian depan, bagian atasnya kita bisa lihat nih, spionnya udah diganti menggunakan spion dari apa ya? Kurang tahu sih untuk mereknya apa. Kemudian untuk ini, master remnya udah diganti pakai Brembo RC19 Corsa Corta, cuma sayangnya stiker bendera Italinya udah nggak ada nih di bagian master remnya. Terus untuk hand gripnya udah diganti pakai hand grip dari Domino. Nah, kita ke bagian kepalanya, seperti ini bentuknya. Ini dibilangnya Z1000 Sugumi. Kalau yang Z1000 model sebelumnya itu masih belum dibilang Sugumi. Bentuk kepalanya juga beda sama yang Suguminya. Kemudian di bawah headlampnya, kalian bisa lihat ini udah ada lampu sein yang diganti pakai dari merek Flytech. Kemudian kita turun lagi ke bagian bawah. Nah, ini untuk kalipernya udah diganti pakai kaliper yang hedon banget sih ini. Ini Brembo GP4RX. Jadi dia di atas GP4RS yang finishingnya tuh kalian bisa lihat deh. Chrome-nya itu nyala banget ya. Jadi kalau GP4RS itu harganya baru kisaran belasan juta. Nah, untuk yang GP4RX ini di kisaran 20 juta rupiah lah. Terus ini untuk selang
Minyak remnya juga udah diganti yang kayak pakai karbon gitu, cuma kayaknya ini brandnya bukan Hell. Kalau tadi gue lihat ada tulisan Galver gitu, gue baru tahu Galver ngeluarin selang minyak rem gini ya. Kemudian ini udah ada fork protector dari RNG, terus untuk disnya masih belum diganti, ini masih dis bawaan ya, masih di standar. Terus untuk radiatornya udah dikasih cover juga, ini cover radiatornya dari RNG. Dan sekarang kita ke bagian kokpitnya. Kalian bisa lihat itu udah ada steering damper dari Öhlins, tapi untuk mountingnya, untuk dudukannya ini custom, karena kayaknya setahu gue nggak ada yang khusus banget Z1000, jadi dudukannya di custom. Terus untuk ini tadi udah ya, master rem udah, firmware C19 Corsa, spion juga diganti. Terus untuk handle couplingnya juga udah diganti pakai Akosato warna hitam gitu. Terus apa lagi ya, bagian kokpit sih kayaknya itu aja, cuma ditambahin steering damper aja dari Öhlins supaya lebih stabil. Untuk motor-motor naked seperti ini menurut gue wajib banget sih pakai steering damper, karena emang stangnya ringan banget gitu, jadi ngeri tank slap gitu guys. Kemudian kita mundur lagi ke belakang sedikit. Ini untuk tutup tangki bensinnya juga udah diganti pakai punya Rizoma. Ini harganya cukup mahal dibanding tutup tangki yang lain. Kalau misalnya Lightech itu biasanya kisaran 1 jutaan atau 2 juta, untuk yang Rizoma ini harganya itu di kisaran 4 jutaan. Gokil. Dan dia juga pakai kunci khusus gitu ya. Kalau misalnya kayak Lightech gitu kan cuma tinggal diputar aja. Tapi kalau yang brand Rizoma ini dia ada kunci khusus untuk buka si tutup tangkinya. Mundur lagi, di bagian tangkinya ini udah dikasih tank pad juga dari Techspec. Dia komplit, nggak cuma di bagian tengah doang, tapi bagian kanan kiri sampai agak ke bawahnya juga ada juga nih. Untuk harganya setahu gue juga lumayan nih untuk tank pad dari Techspec, karena waktu itu di ZX6 gue sempat pakai dari Techspec juga. Waktu itu untuk ZX6 harganya di kisaran 1,5 juta, seingat gue. Oke, sekarang kita turun lagi ke bagian mesin nih. Kalian bisa lihat itu untuk selang radiatornya udah diganti warna merah dari Semco sih kalau nggak salah. Iya bener, dari Semco, cuma emang nggak ada tulisan Semco-nya di luar-luar sini. Adanya di bagian dalamnya. Oke, terus untuk ini frame slidernya udah diganti pakai punya RNG, cuma logonya kayaknya udah dicabut. Kemudian untuk cover mesinnya, engine cover pakai dari GB Racing. Dan ini juga kayaknya klaksonnya udah diganti ya. Mungkin klakson dari apa nih? Dari Denso kali. Kurang tahu. Gue belum nyoba-nyobain motornya juga. Dari semenjak motornya udah ada di rumah gue dari seminggu yang lalu, kurang lebih. Dan gue belum nyobain motornya sama sekali. Oke, kemudian untuk knalpotnya ini juga udah diganti full system. Untuk headernya pakai header dari Project One, kemudian untuk silencernya pakai silencer dari SC Project. Nah, yang gue suka kalau Z1000 itu, dia silencernya itu keluar itu 2, di kanan, di bagian kanan dan bagian kiri ya. Jadi keren banget gitu. Kalau dari belakang tuh kelihatannya lebar banget. Jadi menambah kesan mogenya tuh makin kental gitu ya, karena si knalpot ini unik, ada 2 di bagian kanan dan bagian kirinya. Jadi pastinya harganya juga lumayan nih kalau misalnya kita beli beli knalpotnya ya. Kebetulan beli second jadi udah all in, semuanya udah dapet. Oke, lanjut lagi, kita mundur ke bagian belakang lagi. Untuk suspensinya atau shock breaker ini masih pakai yang standarnya. Terus kalau kalian bisa lihat di sini ada casan untuk aki, mereknya itu Sitek kalau nggak salah ya. Karena waktu itu di MV Agusta gue juga sempet pakai casan aki kayak gini, cuma emang gue bener-bener nggak pernah pakai casan aki gitu sih. Karena emang sering juga pakai ya kan, jadi jarang sampai mati gitu motor. Oke, kita lanjut mundur ke belakang lagi. Nah, kalian bisa lihat nih, untuk hager belakangnya juga udah diganti pakai karbon gitu. Gue nggak tahu brandnya dari brand apa, tapi pastinya udah diganti hager karbon. Kemudian kita mundur lagi. Nah, di sini udah dipasangin, gue nggak tahu sih ini bilangnya apa. Jadi ini untuk si rantainya itu, biasanya kan pakainya itu brandnya dari Lightech ya, chain adjuster itu. Tapi ini pakainya dari RNG. Khusus buat Z1000 karena unik nih Z1000, ujung swing armnya untuk adjust si rantainya dia modelnya seperti ini, bulat gitu modelnya. Terus ini ada jalur pedok juga dari RNG, ada 2 set tuh jalur pedoknya. Kemudian untuk kaliper belakangnya masih standar dan disnya juga masih standar. Nah, ke bagian buntut ini untuk stop lampnya juga udah diganti pakai model yang 3-in-1 gitu. Kalau nggak salah sih
Yang seperti ini mereknya Moto Dynamic ya, gue kurang tahu juga sih. Tapi pasti udah diganti yang model 3-in-1, terus udah dipasangin tail tidy juga. Gue nggak tahu brandnya dari apa, dan kalian bisa lihat nomornya, nomor cantik. Oke, terus apa lagi ya? Oh ini nih paling tadi belum kesebut, untuk si tabung minyak remnya udah diganti juga pakai punya Brembo. Gitu guys. Yap, jadi seperti itu kurang lebih motor baru gua, Kawasaki Z1000 2019. Dan apalagi ya, langsung aja kali ya kita cek sound dulu nih gimana suara dari Z1000 plus silencer dari SC Project dan headernya dari Project One. Kita langsung aja yuk dengerin suaranya. Oke, cukup segitu aja kita cek soundnya. Bener-bener naked 1000 cc itu padet banget suaranya. Gue baru kali ini punya naked 1000 cc, enggak sih. Waktu itu sempat punya MT-10 juga, tapi berhubung mesinnya itu beda, crossplane, jadi suaranya nggak seperti ini. Dan baru kali ini gue punya naked 1000 cc, menurut gue suaranya padet banget dan enak banget suaranya. Untuk tenaganya sih gue belum pernah coba, dan dari dulu sejujurnya gue emang udah penasaran banget tenaga dari Z1000 tuh seperti apa. Jadi nantinya di video yang berbeda bakal gue cobain, dan gue bakal info ke kalian gimana tenaga dari Kawasaki Z1000 ini. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.